Baik, kita lanjutkan kembali tutorialnya. Pada tutorial kali ini, kita akan membuat tes untuk digunakan pada saat ulangan. Kalau tutorial sebelumnya kita membuat soal, membuat user, dan sebagainya, maka tutorial itu adalah membuat tes. Nah, untuk itu, langkah pertama sekali adalah kita masuk tes, kemudian klik tes. Kemudian di sini pastikan tanda tes, kemudian buat tesnya, nama tesnya apa. Misalnya kita buat UAS Penjas. Ini misal ya. Description misalnya UAS Penjas kelas 12. Misalnya ini kita tambahi UAS Penjas 12. Tambahi kelas 12. Kelas 12 tahun pelajaran 2016 garis miring 2017. Oke, kemudian start time ini maksudnya UAS Penjas ini kita munculkan pada jam berapa, tanggal berapa, dan sebagainya. Ini bisa kita klik tanggal berapa kita mau munculkan. Misalnya kita munculkan tanggal 5 misal, atau tanggal 6. Tanggal 6 jam berapa misalnya kita mulai. Misalnya katakanlah jam 11 ya, sampai jam berapa soal ini kita munculkan. Misalnya selama 2 jam. Artinya nanti selama 1 jam. Setelah jam 12 lewat 03 50 detik, maka soal ini tidak akan bisa muncul lagi. Seperti itu. Kemudian waktunya kita buat waktu tesnya 60 menit. Kemudian kelasnya kita pilih. Kelasnya itu grupnya kita pakai apa. Kemudian basic point-nya kita buat 1, artinya kalau benar nanti ada 1. Kemudian random question itu di random atau tidak. Kemudian ini no answer. Kemudian score for MCMA, skor ini bisa kita hilangkan atau bisa juga kita pakai, tidak masalah. Kemudian no answer option itu artinya nanti akan muncul jawaban, tidak ada jawaban seperti itu. Kemudian kita mungkin hilangkan, kan pakai menu enggak? Nah, ini question menu pertanyaan ada enggak? Misalnya kita hilangkan. Bisa dikomen enggak tesnya? Misalnya tidak bisa. Kemudian bisa diulang enggak? Misalnya bisa diulang. Atau kita log out. Setelah selesai kita centang. Log out setelah selesai. Kemudian report to user ini bisa kita centang. Atau result to user itu bisa kita centang. Hasilnya nanti bisa dilihat user. Kemudian kalau sudah, kita klik ADD. Oke, kita klik ADD. Sehingga kita pastikan di sini tes Penjas kelas 12 sudah masuk. Oke, kita pastikan UAS Penjas kelas 12 sudah ada. Waktunya tadi itu sudah tanggal 6, 11 sampai jam 12. Kemudian kita pilih di sini. Di sinilah pelajaran-pelajaran kita atau soal-soal kita yang sudah masuk. Kita pilih untuk UAS Penjas ini soal apa yang kita gunakan. Nah, misalnya kita gunakan PJOK. Yang ini kita pilih. Di soalnya harus masuk dulu. Kalau sudah, nah pertanyaannya berapa? Number of question ini berapa kita munculkan? Misalnya kalau ada soal 40, biar randomnya bagus atau acaknya bagus, misalnya kita keluarkan 30. Kalau soal 60, kita keluarkan misalnya 40. Itu acaknya lebih bagus lagi. Misalnya kita keluarkan, dalam contoh ini saya keluarkan 20 aja. Misal. Kemudian jawaban yang dimunculkan berapa? Misalnya 4. Jadi kalau kita masukkan 5, nanti
kita muncul jawaban ada 4, maka pada waktu dia tes, munculnya ada 4 jawaban. Di antara 4 itu ada kunci yang benar. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi ini untuk acaknya biar lebih baik lagi. Kemudian klik edit equation. Oke. Kita perhatikan di bawah. Nah, ini sudah ada Panjas. Oke, dengan demikian selesai. Kalau kita ingin mencoba tes, kita bisa login dengan user yang bersangkutan, bisa juga login dengan admin. Misalnya, untuk melihat tesnya jadi atau tidak, kita klik public di sini. Oke, ini belum muncul. Kita coba usernya tadi Andi, passwordnya 345690 ya. Oke. Nah, ini tesnya belum ada. Bisa kita lihat kembali, kita cek apakah konfigurasi kita sudah benar. Oke, kita coba masukkan usernya. Misalnya saya cek admin. Oke. Cek admin. Nah, ini sudah ada. Ya, kita bisa eksekusi tesnya. Kemudian kita mulai ulangan. Eksekusi. Oke, inilah soalnya. Ya, kita pilih jawaban yang benar, kemudian klik next. Jawab benar, klik next. Oke, jawab next. Next. Ya, next. 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 Oke, kalau sudah selesai kita hentikan tes. Hentikan tes. Ini katanya jawaban belum diisi sebanyak 2, nggak masalah. Kita hentikan. Oke. Kita bisa lihat nilai saya adalah 20% atau 5 menjawab 5 dari 20 soal. Artinya dapat 25%. Atau nilainya adalah 25. Seperti itu. Ya, bisa kita cek di sini. Oke, selanjutnya kalau kita sudah tes, admin bisa melihat hasilnya, ngecek hasilnya. Misalnya di sini kita mau lihat hasil tes. Ya, kita pilih hasil. Ya, di situ di menu tes, hasil. Kemudian kita klik pelajaran apa yang kita inginkan. Misalnya kita lihat Panjas. Oke, kemudian kita grup mana yang menggunakan itu. Kemudian kita pilih select. Nah, oke. Ini satu. Kita pilih lagi, misalnya pelajaran satu lagi, yes, kemudian select. Oke. Ya, jadi ada di sini namanya yang tes itu admin, poinnya 5. Nanti kalau misalnya loginnya berdasarkan siswa, maka di sini akan ada user, poinnya 5. Kemudian kita bisa download ini, masukkan ke Excel dengan mengklik TSP atau ke PDF juga bisa. Klik TSP. Kalau saya biasanya masukkan ke Excel. TSP misalnya di sini tes Panjas. Oke. Saya klik tes Panjas. Nama filenya misalnya tes Panjas. Saya simpan di dokumen misal. Kemudian save. Oke, sudah selesai. Kita bisa lihat tes Panjas. Kita bisa buka dengan Excel. Caranya, buka saja Excel.
Ya, buka Excel. Ya, buka lembar kosong. Kemudian ya, kita klik file open browse. Tadi di dokumen, ya, saya pilih all file. Kita akan buka TSP tadi. Penjas. Saya cari bintang titik TSP, ya, biar lebih mudah. Ya, Penjas TSP. Klik open. Oke, ini bisa kita lihat. Oke, klik next misalnya. Kita bisa lihat di sini. Ini bisa kita setting seperti apa nanti, ya. Kolom-kolomnya klik next, klik finish. Oke, nanti akan masuk di situ. Karena ini cuma satu, maka kita tidak terlalu tidak melihat bagaimana cara memotong-motong kolomnya. Oke, seperti itu. Nah, ini bisa saya contohkan untuk melihat hasil dari tes yang sedang berlangsung. Ya, hari ini sedang berlangsung tes. Misalnya saya masuk ke sini. Oke, ini bisa kita lihat admin, kita lihat tes hasil. Kita lihat cari yang sedang berlangsung ini adalah pelajaran agama Islam. Ya, grupnya saya pilih ini. Oke, ya, ini tes ini sedang berlangsung. Oke, udah selesai. Ya. Oke. Ini bisa kita ekspor tadi dengan memilih TSP tadi. Oke. Agama. Oke, sip. Ya, dia mendownload. Kita perhatikan. Seperti itu kira-kira. Nanti bisa kita open. Oke, untuk tes sudah selesai. Nanti bisa dieksplor sendiri. Mudah-mudahan ini akan jadi bermanfaat. Oke, nantikan untuk selanjutnya bagaimana mendesain TC Exam ini, menjalankannya pada server yang siap pakai untuk dipakai untuk ujian. Nanti kita akan coba pasang TC Exam ini di server Ubuntu berbasis Linux.